Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mia Nur Safitri dan Nur Alifa Muhtar. Kami akan menjelaskan tentang akad pada buku 2 bab 9, 10, 11, 12, dan 13. Pada bab 9 ada muzara'ah dan musaqqah. Langsung saja bagian pertama, rukun dan syarat muzara'ah. Rukun muzara'ah adalah pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap, dan akad. Kemudian untuk syarat-syaratnya, pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. Penggarap wajib memberi keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelola yang dilakukannya menghasilkan keuntungan. Akad muzara'ah dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas. Jenis benih yang akan ditanamkan dalam muzara'ah terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad dan diketahui oleh penggarap. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad muzara'ah yang mutlak. Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzara'ah mutlak. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara'ah dapat mengakibatkan batalnya akad. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana ayat 1 menjadi milik pemilik lahan. Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat 2, pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap. Penggarap berhak melanjutkan akad muzara'ah apabila tanamannya belum layak dipanen meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama muzara'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen. Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia sampai tanamannya bisa dipanen. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad muzara'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal. Akad muzara'ah akan berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir. Kemudian bagian kedua, rukun dan syarat musaqqah. Rukun musaqqah adalah pihak pemasok tanaman, pemelihara tanaman, tanaman yang dipelihara, dan akad. Kemudian untuk syarat-syarat musaqqah, pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara. Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya. Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan. Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad. Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya. Kemudian bab 10 khiyar, ada khiyar syart, naqdi, ruqyah, aib, khiyar ghob, dan taghrib. Pada bagian pertama ada khiyar syart. Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Waktu yang diperlukan dalam ayat 1 adalah 3 hari, kecuali disepakati lain dalam akad. Apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli berlaku secara sempurna. Hak khiyar syart tidak dapat diwariskan. Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian.
penjual pada masa khiyar. Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu khiyar berpindah kepada ahli waris pembeli apabila pembeli meninggal dalam masa khiyar. Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya apabila benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak. Bagian kedua, khiyar naqdi. Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan. Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat 1 batal apabila pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan. Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat 1 batal apabila pembeli meninggal dunia pada tenggang waktu khiyar sebelum melakukan pembayaran. Bagian yang ketiga, khiyar ru'yah. Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli dapat diwakilkan kepada pihak lain. Pembeli benda yang termasuk benda tetap dapat memeriksa seluruhnya atau sebagian saja. Pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya harus memeriksa seluruh jenis benda-benda. Pembeli yang buta boleh melakukan jual beli dalam hak ru'yah melalui media. Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya. Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya apabila benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya. Bagian keempat, khiyar aib. Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pembeli diselesaikan oleh pengadilan. Aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagang aib karena kelalaian penjual. Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli. Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang aib yang disengketakan. Pembeli berhak menolak seluruh barang yang dibeli secara borongan apabila terbukti beberapa di antaranya sudah aib sebelum serah terima. Pembeli dibolehkan hanya membeli benda yang tidak aib. Objek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Penjual benda yang aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima adalah sah. Pembeli dalam penjualan benda yang aib yang dapat merusak kualitasnya berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi tidak sah. Pembeli dalam penjualan benda yang aib yang dapat merusak kualitasnya berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Bagian kelima, khiyar ghob dan taghrib. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijual. Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangan. Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda.
Hak menuntut karena salah memberi keterangan sebagai ditetapkan pada ayat 1 pasal 288 dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Pembeli kehilangan hak pilihnya sebagaimana ditetapkan pada ayat 1 dan 2 pasal 288 apabila ia telah memanfaatkan benda yang dibelinya secara sempurna. Penjualan benda yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual atau wakilnya dapat dibatalkan. Pembelian benda yang haram diperjualbelikan tidak sah. Pembelian benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak sengaja adalah sah. Pembeli dalam akad yang diatur pada ayat 2 di atas berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut. Pihak yang merasa tertipu akan akad jual beli dapat membatalkan penjualan tersebut. Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai atau al-sulh dan atau ke pengadilan. Apabila pembeli yang menjadi korban penipuan kehilangan hak untuk membatalkan akad jual beli apabila benda yang dijadikan objek akad telah dimanfaatkan secara sempurna. Hak untuk melakukan pembatalan jual beli yang disertai dengan penipuan tidak dapat diwariskan. Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan atau memodifikasi benda yang dijual belikan. Bab 11 Ijarah. Langsung saja. Pada bagian pertama ada rukun ijarah. Rukun ijarah adalah musta'jir atau pihak yang menyewa, mu'ajir pihak yang menyewakan, ma'jur benda yang diijarahkan, dan akad. Segot akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas. Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat. Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Akad ijarah dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku. Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga. Apabila musta'jir menjadi pemilik dari ma'jur, maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku juga jama'i atau kolektif. Bagian kedua, syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah. Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka atau maupun jarak jauh. Mu'ajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya. Penggunaan ma'jur harus dicantumkan dalam akad ijarah. Apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal. Harga ijarah yang wajar atau ujrah misli adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dalam hal ini dan jujur. Bagian ketiga, uang ijarah dan cara pembayarannya. Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka,
Pembayaran didahulukan. Pembayarannya setelah ma'jur selesai digunakan dan atau diutang berdasarkan kesepakatan. Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad. Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh mu'ajir apabila pembatalan ijarah dilakukan olehnya. Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh mu'ajir apabila pembatalan dilakukan oleh mustajir. Bagian keempat, penggunaan ma'jur. Mustajir dapat menggunakan ma'jur secara bebas apabila akad ijarah dilakukan secara mutlak. Mustajir dapat menggunakan ma'jur secara tertentu apabila akad ijarah dilakukan secara terbatas. Mustajir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma'jur kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. Uang ijarah wajib dibayar oleh pihak mustajir meskipun ma'jur tidak digunakan. Bagian kelima, pemeliharaan ma'jur, tanggung jawab kerusakan. Pemeliharaan ma'jur adalah tanggung jawab mustajir kecuali ditentukan dalam akad lain. Kerusakan ma'jur karena kelalaian mustajir adalah tanggung jawabnya kecuali ditentukan lain dalam akad. Apabila ma'jur rusak selama dalam akad yang terjadi bukan karena kelalaian mustajir, maka mu'ajir wajib menggantinya. Apabila terjadi akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan ma'jur, maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum. Apabila terjadi kerusakan ma'jur sebelum jasa yang diperjanjikan diterima secara penuh oleh mustajir tetap wajib membayar uang ijarah kepada mu'ajir berdasarkan tenggat waktu dan jasa yang diperoleh. Penentuan nominal uang ijarah sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dilakukan melalui musyawarah. Demikian yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nur Alifah Muhtar. Apabila ada kurang lebih dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.